semua hadir ya? Supaya suasana pembelajaran kita lebih bersemangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu dengan semangat. Silakan ketua kelas pimpin ice breakingnya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Yang Anda pada minggu kemarin kita telah membahas tentang apa Anda? Sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Sujud tilawah. Ayo siapa yang masih ingat bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Silakan Ki. Tata cara melakukan sujud syukur adalah yang pertama kita harus berdiri dan membaca niat. Setelah membaca niat kita melakukan takbiratul ihram dan melakukan sujud sebanyak 1 kali dan membaca ayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, ya. Perbaiki ya, waktu sujud itu kita membaca doa sujud, bukan baca ayat ya. Baik, siapa di antara kita yang masih ingat tata cara sujud sahwi? Oke, silakan Kiran. Setelah tahiyat akhir, sujud 2 kali dengan membaca doa. Setelah itu salam. Setelah tahiyat akhir, sebelum salam, sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Apa doanya kemarin? Subhanallah ya namu wala yasku. Oke, pada pertemuan kali ini kita lanjut dengan tata cara memperagakan atau mempraktekkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran kita pada minggu ini adalah Serta didik dapat menegakkan tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa? Peserta didik dapat memperagakan. Memperagakan itu ngapain? Mempraktekkan. Apa yang dipraktekkan? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Profil pelajar Pancasila dari materi kita tentang tata cara memperagakan sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang sering melakukan sujud, bukti dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian profil berikutnya adalah bernalar kritis. Kita memiliki daya pikir yang kreatif dan kritis untuk melakukan sujud apa yang sesuai dengan yang terjadi dalam diri kita. Pembelajaran bermakna yang kita ambil dari materi kita ini adalah supaya kita memiliki sifat yang terpuji atau sifat mulia. Apa contohnya? Dengan bersujud syukur berarti kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki sifat pemaaf dan rendah hati. Kemudian juga terhindar dari sifat tercela supaya kita menjadi orang yang tidak sombong, tak menjadi orang yang pendendam. Sujud ini membuktikan kalau kita tidaklah sempurna. Yang sempurna siapa? Allah. Kita pelupa, Allah tidak. Dalam pembelajaran kali ini kita tetap menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kita akan mengemukakan masalah yang kita hadapi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita diskusikan dalam kelompok, kemudian ada waktunya nanti presentasi kelompok ke depan. Penilaian yang akan kita lakukan, penilaian diskusi atau observasi saat diskusi yang akan dinilai nanti bagaimana mengemukakan masalah, bagaimana berdiskusi dalam kelompok, bagaimana memecahkan masalah, kemudian presentasi ke depan. Dalam pelaksanaan diskusi juga akan ditampilkan praktek sujud, maka yang akan fasihan membaca, kemudian ketepatan gerakan dengan bacaan, yang ketiga serius melakukan sujud. Di akhir pembelajaran tetap kita lakukan tes yang kita sebut dengan tes sumatif. Siapa yang pernah melakukan sujud sahwi, ada nggak? Oh ada, silakan Pak. Berjamaah, imam lupa jumlah rakaat sholat dan salah satu makmum mengingatkan, dan sebelum salam imam melakukan sujud sahwi dan diikuti oleh makmum juga. Oh, diikuti oleh seluruh makmum. Iya. Ya. Nanti setelah itu baru. Untuk lebih pahamnya Anda tentang materi kita, silakan amati video berikut ini. Oke? Apa kata kuncinya? Bersyukurlah atas semua nikmat dan ketika terhindar dari bahaya.
tersebut setelah nyaris mengalami kecelakaan. Sementara itu, sopir tersebut juga turun dari kendaraannya dan kemudian memeriksa sopir MA untuk meminta maaf. Tidak ada keributan ataupun anggaran setelah kejadian tersebut. Asal Indonesia melakukan sujud syukur usai turun dari pesawat. Sujud syukur ini dilakukan para jamaah haji setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Jamaah haji melakukan sujud sebagai bentuk rasa syukur mereka kembali ke tanah air dengan selamat. Nampak videonya, nak? Sudah. Kan diamati dari video tadi. Siapa yang bisa? Siapa? Oh, Farhan. Ngapain tuh Farhan? Melakukan syukur karena pulang naik haji. Nah, sebagai rasa syukur, dia bisa pulang ke tanah air, dia langsung sujud syukur. Ada lagi yang lain tadi? Bapak-bapak yang selamat dari kecelakaan dan bapak tersebut langsung sujud syukur. Sekarang kita masuk ke sujud sahwi. Bagaimana tata caranya? Salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanallah la yanam wa la yasbu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk dan sujud. 2 kali sujudnya. Sujud lagi. Subhanallah la yanam wa la yasbu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagi yang tak mau baca subhanallah la yanam wa la yasbu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini yang sujud. Jadi guys, kita disunahkan sujud kalau ketemu tanda ini. Ini namanya ayat sajadah. Gini cara sujudnya. Pertama, kita takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah. Kedua, kita langsung sujud dan baca doa ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Ketiga, setelah sujud kita duduk dan langsung salam. Supaya lebih memahami materi ini, mari kita duduk di kelompok masing-masing. Sebelum kita mulai berdiskusi dalam kelompok, Ananda kemarin sudah diinstruksikan sebelumnya untuk mencari beberapa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata tentang tata cara sujud syukur dan sujud sahwi. Sudah jadi dicari permasalahannya? Sudah. Sekarang mari kita tuliskan masalah tersebut di stick note yang sudah Ibu sediakan. Itu langsung tempelkan ke depan. Silakan tempelkan ke depan. Sudah. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan yang Anda kemukakan. Ada yang bertanya bagaimana cara melakukan sujud tilawah saat ayat sajadahnya di tengah surat. Ada yang bertanya bagaimana tata cara sujud syukur sedang berada di atas kendaraan. Tas ini akan dibagikan lagi ke kelompok masing-masing. Oke, silakan duduk ke kelompok masing-masing. Satu, bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah salat sholat berjamaah. Mana solusinya nih Saleh? Murah. Dari mana dapatnya nih? Dari buku? Dari buku, ya. Imam langsung sujud tilawah dengan membaca doa. Imam, oke. Ini sudah dapat solusinya ya. Soalnya apa nih kelompok apa masalahnya guys? Saat berada di lapangan ketika diumumkan menjadi pemenang pertandingan. Udah dapat solusi ya? Udah. Di mana nih dicari tadi solusinya? Di mana? Di mana dicari nih? Di Google. Ada yang dicari dari buku enggak? Ada. Buku apa tuh? Oh iya, buku Fikih Islam Sulaiman Ar-Rasyid. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ini ya. Bagaimana cara sujud kita langsung sholat, lepas berlebihan? Kelompok 5. Solusinya udah ketemu, mana solusinya? Dengan 2 kali sujud di akhir sholat, baik sebelum atau sesudah salam. Anda waktu berdiskusi sudah selesai. Mari kita saksikan presentasikannya. Pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi
tilawah. Imam bangkit dari sujud untuk melanjutkan sholat. Setelah itu Imam bangkit dari sujud untuk melanjutkan sholat. Supaya lebih jelasnya, marilah lihat kelompok kami memperagakan. La tuti'ahu wasjud wa qatarib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah hasil praktek dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Menurut saya dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana cara melakukan sujud tilawah jika ayat sajadahnya di tengah ayat atau tidak di akhir surat? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 6 ya. Bagaimana cara melakukan sujud tilawah tapi ayatnya tak seperti tadi, tapi ayatnya berada di tengah. Silakan Kak Bati. Baik, kalau ayat sajadahnya berada di tengah-tengah, maka imam langsung berdiri untuk sujud, kemudian diikuti oleh makmum, dan imam berdiri kembali dan melanjutkan ayat dan melanjutkan sholat seperti biasanya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri aplaus kepada semua kelompok yang telah menampilkan hasil kerja kelompok. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita refleksi dan kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan tata cara sujud syukur? Syukur adalah ketika orang selamat dari musibah dan atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur adalah yang pertama kita harus berdiri dan membaca niat lalu takbiratul ihram. Dan sujud sebanyak 1 kali sambil membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu membaca salat. Alhamdulillah, yang kedua sujud sahwi. Siapa yang sujud sahwi? Silakan Nisa. Setelah tasyahud akhir, sebelum salam, sujud 2 kali dengan membaca doa Subhanallah la nahu wa la yasjud. Dan dapat juga dilakukan setelah salam dengan cara yang sama 2 kali. Iya, dilakukan sujud tilawah. Siapa yang bisa? Sujud tilawah dilakukan saat kita membaca ayat sajadah atau mendengar ayat sajadah, dan kita sujud dalam sholat membaca doa sajadah wajhiyati alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Ya? Bisa. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kita kerjakan tes sematik yang telah disediakan dalam KPD-nya. Silakan bagi kita ketua kelas. Tolong Lilis bagi Lilis. Sekaligus tolong di kertas jawabannya dituliskan refleksi. Bagaimana perasaan Anda mengikuti pelajaran ini? Tolong lihat di sini kata-kata. Pertama, kalau pembelajaran ini menyenangkan, tulis emoticonnya senang. Kalau rasanya belum paham atau rasanya belum mengerti, tulis emojinya sedih. Ya kan di bulan depan yang sudah selesai. Oh, udah ada emojinya nih, senang. Sangat, oh ada sangat senang, sangat senang. Baik Ananda, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran dengan serius pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sama kita pelajari ini berbawa manfaat dan bisa Ananda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran yang kita tutup, baik kita umumkan kelompok yang memperoleh nilai terbaik selama diskusi dan presentasi ketiganya oleh kelompok 6. Depan. Juara 2 oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kemudian sebagai juara 1 diraih oleh kelompok 1.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut materi kita tentang mencari hikmah dari melaksanakan sujud sahwi dan sujud tilawah. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap gerak. Hormat gerak. Jaga gerak. Ikrar hamdalah.